bedanya dengan konseling individu. Jadi kalau individu kan hanya konseling dengan konselor. Nah, ketika konseling kelompok, maka teman-teman akan mendapatkan solusi dari cerita-cerita teman-teman di sini, bisa mendapatkan dukungan, dan mungkin teman-teman bisa menemukan solusi dan jalan keluar nih dari masalah yang teman-teman hadapi dari saran-saran teman-teman sendiri. Adapun dalam konseling kelompok kali ini, aku memiliki tanggung jawab nih sebagai konselor, yaitu untuk memfasilitasi jalannya konseling kelompok ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, teman-teman di sini juga memiliki tanggung jawab, itu untuk menjaga kerahasiaan cerita teman-teman, berpartisipasi aktif, dan tentunya saling memberikan dukungan. Jadi aku berharap banget teman-teman bisa berpartisipasi secara aktif. Kemudian konseling kita akan berisi 7 orang, jadi bersifat tertutup, jadi kita tidak menerima penambahan anggota, dan aku juga berharap tidak ada pengurangan anggota juga ya. Jadi kalaupun memang teman-teman di pertengahan merasa kurang nyaman atau ingin keluar dari konseling kelompok, bisa dibicarakan dulu dengan aku agar nanti bisa didiskusikan dulu. Kita akan bertemu di setiap hari Rabu jam 12 siang, tempatnya di sini. Teman-teman apakah keberatan? Ya. Untuk durasinya kurang lebih selama 60 sampai 90 menit. Jadi kalau dari jam 12 kita sampai jam 1 atau sampai jam 2. Aman ya? Oke. Karena kan di sini kan kita belum kenal sama lain teman-teman. Nah, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Nah, teman-teman bisa disebutkan nama, usia, dan pekerjaan yang sedang dijalani atau kesibukan. Nah, nanti aku juga izin untuk mencatat jawabannya teman-teman berikan sebagai bahan evaluasi aku di akhir konseling kelompok. Nah, ada ini volunteer. Umur saya 19 tahun, kesibukan saya saat ini adalah mahasiswa psikologi. Hai. Halo, iya. Saya Denny Joseph, biasa dipanggil Denny. Umur 19. Kesibukannya ya mahasiswa. Halo Kenny. Halo, Lagi. boleh kak? Ya, boleh. Siapa dulu nih? Apa dulu deh? Halo semuanya. Hai. Saya Ben, umur aku 19 tahun. Kesibukan aku sekarang jadi mahasiswa. Hai. Nah, antara kalian gimana? Perkenalkan, nama aku Arthur, umurnya 19 tahun, kesibukannya kuliah. Hai. Hai, Halo, saya Arthur. Halo. kamu boleh? Halo semuanya, nama aku Justin, panggilannya Joce, umur 19 tahun, kesibukannya kuliah. Oke, sama dia. Hai, Cece. Kak, mau nanya, ada panggilan yang lebih gampang nggak? Iya, boleh, karena biasa gue sih di kampus manggil Sambo. Sambo aja ya, boleh? Sambo boleh semua. Boleh semua. Hai, Sambo. Sambo. Halo. Oke, teman-teman, kalau dari teman-teman menyadari, kita memiliki kesamaan umur dan pekerjaannya. Jadi di Bukan sini, kali kan? iya, kesibukannya. Oke, jadi teman-teman di sini emang sudah dipilih berdasarkan dasar seleksi kelompok. Jadi di rentang umur 19 sampai 20 tahun, dan kurang lebih teman-teman di sini sebagai mahasiswa ya. Jadi masih rentangnya seumuran dan memiliki juga kesamaan isu yang akan kita bahas nantinya. Oke, selanjutnya aku akan menetapkan agenda pertemuan kita, bahwa tadi dimulai dengan perkenalan, dan kemudian kita akan menetapkan norma, kemudian kita akan masukkan cerita, dan teman-teman bisa berdinamika setelah kita memberikan tanggapan, support, ataupun solusi, dan kemudian akan tutup dengan kesimpulan. Oke, sebelum mulai teman-teman, apakah ada yang ingin toilet dulu atau minum dulu? Oke, jangan ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ke toilet, boleh ngomong ya. Oke, kemudian baik, kalau gitu kita akan masuk ke cerita. Teman-teman boleh menyampaikan ketidakpuasan apa sih yang sedang teman-teman jalani, dan memberikan skala dari 1 sampai 5, 1 yang tidak berat dan 5 paling berat. Oke, dia mau volunteer?
sebelumnya mau memastikan dia sih tema besar kita, isu besar kita di sini Kita ya isu kita kan seperti tidak percaya diri. Oh iya, kalau gitu saya dulu deh. Jadi semenjak masuk dunia kuliah di semester pertama dan udah lama sih, gue tuh udah mulai ada insecure melihat temen-temen gue yang punya bakat di bidangnya masing-masing, dan bakatnya tuh emang bener-bener yang sudah mahir lah. Sedangkan gue masuk di dunia kuliah ini, bakat gue tuh gak yang sebegitunya. Maksudnya gue bisa nih mainin ini, mainin itu, mainin segala macam, tapi gue gak bisa semain mereka. Jadi kadang ada hal-hal yang membuat gue tuh insecure. Jika lagi ada kumpul segala macam itu, gue jadinya gak bisa main apa-apa karena gue kalah sama temen gue yang bisa lebih memainkan hal tersebut. Dan contohnya alat musik deh. Itu skalanya dari 1 sampai 10 ya? Data kali 2 deh. 5 ya? Iya. Dan ada yang ingin menanyakan lagi? Aku merasa insecure karena suka dengan image-image jadi ada beberapa hal yang memang dia lebih hebat daripada aku. Jadi aku merasa insecure karena itu insecure datang dari orang tua, dari ini. Dan kalau dari 1 sampai 5 ya, 3. Udah mau lah. Jadi permasalahan aku itu aku sangat tak percaya diri sama pernah berenang. Nah itu mulai dari fisik secara ya fisik aku ataupun cara berpakaian. Bagi aku ini skalanya 5 tadi sangat mengganggu ya. Aku 3,5 boleh nggak sih? Nah, iya. Ada mirip-miripnya sih. Jadi kayak ini karena ada satu orang yang punya komen terus ya sesimpel lagi pakai baju celana warna putih, baru pakai celana warna putih, baru pakai celana warna putih. Jadi kayak rasanya aneh ya pakai celana warna putih. Terus juga bukan cuma mungkin ini bahasa Inggris, misal bahasa Inggrisnya salah, terus habis itu itu aja nggak tahu itu ya nggak semua orang ya maksudnya ilmu pengetahuan bahasa Inggris kan lebih dari nol, jadi jatuhnya rasanya kita tidak saja, jadi susah mau mengeksplor Kamu juga nggak percaya diri. ya. Terus skalanya? 3. Soalnya gue udah insecure. Kayaknya Evan gak akan bilang ya. Iya. Oke. Lagi. Oke, ada lagi Arthur dan Jocelyn? Kalau aku sih insecure sebenarnya berlangsung dari awal semester kuliah sih sampai sekarang pun juga masih sama teman-teman di kelas juga. Karena kayak teman-teman di kelas kayak aku sendiri ngerasa kok anak-anak kita sudah pinter-pinter banget gitu secara akademik. Terus misalnya dosen lagi nanya pertanyaan, kok pada berani jawab, sedangkan aku tuh kayak masih gak berani jawab gitu loh. Kayak jatuhnya gak percaya diri sih sama teman-teman sendiri. Kalau untuk skalanya? Kalau sekarang sih 3/3 ya. 3/3, Iya. berarti 3/5 ya? Oke, terakhir dari Jocelyn? Kalau dari aku lebih ke fisik sih, karena berat badan aku rasanya beda aja dari teman-teman. Oke, berarti dari fisik itu yang membuat dia tidak percaya diri. Oke, untuk skalanya? Boleh 3,5 sama? Boleh, 3,5 juga ya. Oke, nah teman-teman, berarti tadi setelah aku lihat ini kurang lebih skalanya di 3 ya. Oke, berarti kalau aku mau tahu deh, ada yang ingin volunteer kah untuk menyampaikan harapan apa sih yang teman-teman ingin capai dari konseling? Mungkin nggak harus semuanya volunteer aja.
ada kelas yang terima aku sendiri. Oke, jadi Evan ingin menerapkan itu teman-teman. Iya. Oke, ada lagi Pak? Kalau saya sih semoga enggak sih, saya pengen lihat aja pandangan dari masing-masing teman-teman yang ada di sini, bagaimana cara mereka menangani dispute yang terdahulu. Teman-teman ada lagi? Oke. Kalau dari aku sih harapannya bisa menemukan cara untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri aku sih. Sama sekolah. Kamu ingin menemukan cara supaya mengatasinya ya? Iya. Oke. Kalau dari Asal dan Chris apa yang ingin menyampaikan? Oh, usah. Oke, tadi teman-teman untuk skala kan kurang lebih di 3-an ya. Berarti ada paling tinggi itu di Jocelyn dan Eben di 3,5. Berarti nanti kira-kira dari hari ini dari Jocelyn dan Eben siapa nih yang mau kita tutup? Aku juga boleh bilang nggak apa-apa. Berarti mau Eben duluan ya. Jadi hari ini di Eben dan Jocelyn dan cerita, kemudian akan disusul oleh Kenny, Arthur, dan Chris ya di angka 3/5 dan kemudian Hilgia dan terakhir di 2. Oke, berarti nanti kalau misalnya Eben bercerita dan mungkin waktunya nggak cukup, mungkin Jocelyn bisa diminggukan ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke cerita, aku ingin menetapkan norma dulu. Jadi aku meminta teman-teman untuk menjaga kerahasiaan yang sudah teman-teman berikan. Jadi apa yang terjadi dan apa yang dikeluarkan hari ini tidak disampaikan keluar, cukup di ruangan ini aja. Kemudian untuk kehadiran dan absensi, aku menetapkan untuk jikalau teman-teman tidak 3 kali tidak mengikuti sesi, maka aku nyatakan teman-teman sudah tidak bersedia untuk mengikuti kelas kelompok lagi. Kemudian aku juga berharap teman-teman bisa memberikan umpan balik yang membangun, jadi tidak saling menjatuhkan. Bercanda boleh, tapi saling membangun dan memotivasi. Kemudian aku juga minta teman-teman untuk menjaga suasana agar tetap kondusif. Jadi kita boleh berdinamika, kita boleh meluapkan emosi kita, perasaan kita, tapi tetap menjaga kondusif. Oke. Dan kemudian untuk handphone, aku mungkin untuk 1,5 jam ini tidak memperbolehkan teman-teman untuk membuka handphone. Tapi kalau memang ada yang urgent, teman-teman boleh minta izin ke aku terlebih dahulu untuk mengoperasikan handphone. Oke. Dari situ apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau makan boleh, asalkan suara dan baunya tidak mengganggu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik, kalau tidak ada, maka kita akan mulai di ceritanya Eben. Eben, apakah sudah siap untuk bercerita? Boleh, boleh. Oke, bisa diceritakan. Jadi itu sebenarnya yang mau pakai gue apa? Iya, Yang mau gue ceritain itu bukan ke satu kejadian, tapi kayak sekumpulan jadinya yang menghasilkan ketidakpercayaan gue. Jadi itu dasarnya kayak menurut gue ketidakpercayaan ini muncul karena ada kayak teguran atau celaan dari bokap gue. Itu kayak katain gendut lah atau kayak gak mau olahraga. Nah, itu membangun gue menjadi gak percaya sama tubuh sendiri. Nah, terus kebawalah ke pertemanan. Harusnya saat lagi bercanda gue paham bercanda dan sebenarnya gak masuk hati juga, tapi menjadi beban pikiran ini akhirnya. Terus udah kayak pakaian sama kayak gimana, mungkin bukan dari komentar orang sih, tapi dari karena gue gak percaya diri dan suka jadi kepada diri sendiri, pakaian yang gue pakai gue kayak sering gue pertanyakan, emang ini bagus ya? Emang ini bisa mengkomplimen tubuh gue ya? Gitu sih. berarti kurang lebih Eben merasa tidak percaya diri karena celaan dari papa ya? Awalnya. Kurang tubuh, untuk cara berpakaian. Memang buat Eben tidak percaya diri. Iya. Oke, terus kemudian aku mau nanya perasaan ya ketika mungkin papa sempat mencela ya, mungkin kayak Eben gak olahraga atau mungkin dikatain gemuk ya. Nah, itu apa sih perasaan yang mencela? Awalnya kayak ada perasaan nggak terima sih. Kayak kenapa gue diginiin? Mungkin maksudnya celaannya bukan berupa kayak marahan gitu, kayak awalnya bercanda-bercanda aja ya. Tapi juga ya komentarnya yang diberikan sebenarnya sama dia itu serius. Nah, perasaannya mungkin ya nggak terima sih. Oh, jadi awalnya benar. Iya. Kemudian apakah mungkin Eben pernah mendengar
atau kesal atau tidak terima itu ke papa, atau mungkin sempat membicarakan dengan papa walaupun itu dalam bercandaannya? Enggak sih, belum pernah. Oh, jadi selama ini emang diam aja gitu? Mungkin pernah beberapa kali itu lebih ke kesel. Keselnya nggak tahan terus keluar. Oh gitu. Eben pernah mencoba untuk meluapkan yang ke papa? Bukan mencoba sih, nggak sengaja terluapkan. Tidak sengaja keluar bawah santai ya. Oke, kemudian setelah Eben mungkin tidak sengaja melakukan itu, bagaimana reaksi kamu? Nggak ada komentar sih. Diem aja dia kayak nggak mau gubris. Terus ya selanjutnya masih dilakukan komentar ini. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Berarti sampai sekarang masih dilakukan? Ya kalau sekarang dari akunya udah ya sudah. Berarti kamu udah ikhlas jadi biasa aja ya? Karena pada dasarnya menurut aku sebenarnya nggak masalah dengan dengan tubuh aku sekarang. Ya, mungkin permasalahannya di kesehatan, tapi kayak mau aku ada di yang tarif gemuk itu udah nggak mau. Tapi apakah mungkin dengan kondisi itu apakah membuat Eben itu tidak percaya diri atau gimana? Iya, itu menjadi aku nggak percaya diri. Cukup mengganggu gitu. Oke, teman-teman di sini apakah ada yang pernah merasakan apa yang dirasakan mungkin untuk kondisi tubuh? Dari aku sendiri karena kan aku juga dibanding-banding sama orang tua, mungkin aku sedikit merasakan walaupun memang nggak pakai sertifikat. Aku dibandingkan oleh saudaraku dan memang rasanya pengen ngomong langsung gitu langsung ke orangnya, langsung ke orang tua. Cuman satu sisi jika ingin mengatakan wah aku nggak suka juga kayak gini, mungkin kan ada beberapa hal yang mungkin aku yakin pasti dirasain sama aku. Cuman ya memang ya ini kayak apa ya, kadang-kadang juga nggak diberi sih kan ya, cuman mungkin yang dia bilang untuk kebaikan kita. Cuman di satu sisi aku merasakan Mungkin Chris juga pernah merasakan masih Eben ya dari orang tua itu. Oke, dan teman-teman lain? Apa nih? Zaman Udah merasa ini. merasa nggak percaya diri Ya. atau merasa nggak percaya dirinya. Kayaknya dari kecil. SD sih sebenarnya. Soalnya SD. Kalau gue tadinya nggak harus sih, kayak komenin cara pakaian itu buat satu orang. Belum pernah gue ngomongin sama orang lain, cuman gue lebih nyeritain ke satu orang. Misalnya kesalahan gue ceritain sama satu orang, walaupun ujung-ujungnya tetap ganggu juga, cuma setidaknya kayaknya ada yang bisa menjadi bercandaan gitu. Ya, ini semua di komen. Iya. Jadi itu sih. Oke, berarti kayaknya lebih ke apa yang membuat semuanya jadi candaan ya? Kok jadi dikomenin siapa aja gitu ya? Oke, kalau ada teman-teman, apa kamu ada yang lain? Kalau aku pernah sih Kak, cuman mirip sama kayak Eben juga, cuma bedanya kalau Eben kan dari keluarga ya, kalau aku tuh dari lingkungan pertemanan. Waktu itu di SMP sama di SMA. Kebetulan kan aku kan teman-temannya tuh emang rata-rata mancannya semua kan, kayak Eben ini. Jadi kadang-kadang suka dikatain Cina gitu, dia panggil kan Cina gitu. Terus emang dari SMP SMA badan kan kurus gitu ya, sampai kadang-kadang suka dikatain Cina gila dia gitu, katanya gitu ya. Cuman awalnya sih emang ya udah kayak itu sebenarnya gimana ya, jatuhnya juga ngebully sih, cuman karena dulu aku kebetulan bisa main musik juga dari sekolah dari SMP, akhirnya teman-teman yang suka kata itu akhirnya ngeliat dong, mungkin nggak tahu siapa yang dipikirin, akhirnya mulai dipanggil sini dong nongkrong main, akhirnya ya udah mulai main-main tuh, akhirnya salah tetap ya udah kayak jadinya bahasa
panggilan tongkrongan aja sih. Itu udah makin mewajarkan itu ya. Jadi menormalisasikan. Oke, dari sini apakah kalian Ada satu part yang orang tua itu kan gak sadar, boleh diceritain? Boleh. Jadi waktu itu ya ini yang biasa terjadi ya, dibilang mungkin ini yang ngomong bokap, ayolah urusan lu nurut banget lu gitu. Terus gua tuh responnya kayak apaan sih, udahlah gitu. Ya sebatas gitu doang, tapi itu menurut gua udah menggambarkan keresahannya. Tapi lu mau berubah nggak? Maksudnya berubah fisiknya sih? Enggak sih sebenarnya. Iya, maunya mungkin untuk bukan merubah sih, tapi kayak merubah polanya yang mungkin bisa merubah fisik. Tapi tujuan utamanya bukan untuk merubah fisik, tapi untuk kesehatan. Ya, udah. Berhasil untuk berubah Seenggaknya pola hidup lu. menjadi lebih sehat ya. Tapi ya berasa efeknya di badan. Merasa efeknya di iya sih di badan, kayak jadi lebih nggak ngerasa nggak sehat gitu, berasa lebih sehat dengan kayak energinya lebih Lebih besar. ya lebih besar. Dulu sadar yang parah-parah itu gak sehat gitu. Iya. Nah, itu kan bisa bilang kan, dan itu kan gak sengaja lo ngomong kan. Harus kan lo kayak ngomong. Ya, Iya, pengen dengan baik-baik. pengen dengan baik-baik. Ini kalau gua pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Jadi kayak kalau ngomong ke orang tua ada susah, habis itu mereka yang udah dalam duluan atau kamu jadi kayak gitu kan. Kalau gua waktu itu awalnya gua kayak lu nih kayak pelan-pelan aja gitu kan. Tapi lama-lama tuh waktu itu capek juga sampai akhirnya waktu itu sih gua ngomongin tentang anggaplah misalnya sama ya, misalnya tentang badan. Terus gue buktiin dulu diri gue kalau misalnya ini baik gak buat gue, komentar ini baik gak buat gue sebenarnya. Kalau misalnya memang baik, udah coba gue ubah diri gue dengan keinginan gue, bukan keinginan orang lain. Ketika gue bisa buktiin ke diri gue bahwa itu baik dan gue bisa berubah, baru gue coba berani ngomong ke orang gue kayak Wik, sebenarnya aku bisa loh berubah, tapi please untuk apapun itu komentar untuk aku, please ngomong baik-baik, karena ini kita kan udah besar ya, kita 19 tahun, gak mungkin lu dididik dengan cara yang sama kayak lu kecil, kayak ngomongnya nurut dari orang tua, apa orang tua nuntut lu, terus ngomongnya cuma searah doang. Dan udah umur segini mungkin udah saatnya lu coba untuk ngobrol dua arah sama orang tua. Mau gak mau lo harus berani, menurut gue bisa dicoba. Nah, gue semenjak gue beraniin gue untuk komunikasi, akhirnya mereka ngerti, oh ya, ini anak tuh udah gede dan ini anak bisa membuktikan bahwa dia tahu apa yang baik buat diri dia. Jadi kayaknya gak harus dikejar-kejar terus gitu. Pengen banget sih gue coba untuk benar-benar ada ngobrol gitu. Ya bisa lah harus. Kalau tentang hal lain, lu pernah coba ngajak ngobrol orang tua lu nggak? Misalnya kayak minta izin atau apa? Enggak juga sih, jarang ngobrol juga sih. Tapi kalau misalnya sekali lu ngobrol ditanggapi dengan baik atau komunikasinya beda? Tergantung moodnya. Tergantung moodnya Pak. Itu bisa dimulai dari saat mood mereka lagi kelihatan bagus. Iya. Ngomong-ngomong, ya ringan-ringan dulu. Oke, tadi kan Evan merasa terganggu ya kan? Dan itu lebih merasa terganggu dengan komentarnya atau cara penyampaian? Mau gue klarifikasi? Oke. Lebih cara penyampaiannya. Oh, cara penyampaiannya. Cuman dengan komentarnya yang tidak masalah gitu ya? Iya. Maksudnya kalau saya emang dibilang gendut, tapi Evan merasa nggak apa-apa gitu ya? Penggunaan katanya sih mungkin. Kan gendut kayak banget sih, buruk banget ya. Kayak ngatain orang dasar. Kamu kurus kok. Kayak mungkin bisa diubah penggunaan katanya walaupun maknanya sama. Mungkin yang lain mungkin bisa dibicarakan apa gitu Iya. terkait saran dari Joci ke cara penyampaian. Oke, ini kalau dari Evan sendiri apakah ada keinginan untuk
pola kesehatan ini ya udah juga, tapi tujuannya bukan itu. Jadi sampai sekarang udah nggak terlalu mengganggu ya, berarti kan yang udah cuek ya. Ya udah paham lah, udah kalau emang cara berkomunikasi dia begitu. Teman-teman apakah ada yang masih ingin menyampaikan? Apakah sudah lega atau ada yang disampaikan? Enak sih, aku bisa ngomongin tentang masalah ini ke orang-orang. Pokoknya aku belum pernah kayak benar-benar menurutin ceritanya kayak gimana. Dengar itu bagi aku cukup melegakan. Nah, kalau dari sisi aku cerita ya udah cukup melegakan. Nah, yang tadi satu lagi aku pengen tuh yang mencoba mendengar aja. Ya, mungkin bisa nanti dari cerita itu sih. Ya, berarti kan bisa jadi biasanya kayak bagaimana mungkin baiknya untuk menyampaikan apa. Ya. Oke, jadi aku ingin membuat kesimpulan nih terkait cerita itu, bahwa Eben sakit hati dengan mungkin candaan papa yang merujuk pada fisik Eben gitu ya. Kemudian mungkin tidak terlalu mengganggu karena Eben cuek, tapi mungkin Eben hanya kurang suka dengan cara papa menyampaikannya gitu ya. Kemudian juga sudah dibantu dengan saran-saran dari Joce dan teman-teman sini untuk menyampaikan ke papa baiknya gimana, untuk baik-baik coba ngomongin sama papa gitu ya. Oke, hari ini tambahkan dari Ben. Cukup sih udah betul yang aku akan cukup gitu. Baik kalau itu. Kita masuk ke cerita Jocelyn tadi. Tadi kalau nggak salah tentang habis operasi ya. Oke, apa nih yang ingin ceritakan soal itu? Kan dari awal lagi, jadi awalnya itu gue atlet, nah itu kan jadi dan dari kecil tuh udah ngerasain sakit itu dari umur 5 tahun gitu. Jadi kayak gue ini gak nyaman, kayak mau jalan sakit, mau ngapain sakit gitu. Terus pas nanti jadi ini di 2021 nanti habis itu gak lama kemudian lutut gue tuh copot, gue balikin, terus habis itu fatal yang bikin ternyata ligamen gue yang tadinya robek tuh jadi putus. Tadi kayak gitu akhirnya gue memutuskan untuk operasi. Dan itu bertepatan kan gue operasi kan gue operasi itu 2023 bertepatan sama gue masuk kuliah. Nah itu kan masih masa-masa pendidikan, masih roda, masih pakai brace, bahkan PSMB juga masih ikut. Nah pas gue kayak grup itu yang gue merasa gue beda banget. Kalau nggak tahu brace itu yang di sini gitu. Nah itu sekarang jadi ke highlight banget kan. Kalau gue tuh beda. Gue tuh telat masuk kuliah, telat 2 hari kalau salah. Jadi kan tiba-tiba ini siapa nih udah kaki pedok terus rambut merah gitu. Kayak kita nggak pernah lihat nih sama ini. Akhirnya gue datang di kampus. Puji Tuhannya sih teman-teman reaksi bagus ya, maksudnya ada yang teman-teman sama gue, ada yang relate juga. Tapi menurut gue tuh menyedihkan aja karena pernah waktu itu ada temen gue cewek 2 orang ngajak gue jalan ke mall, gue gak bisa jalan, dan dia tuh kayak gak mudah kalau gue tuh gak bisa jalan gitu. Terus dia menolak dengan sedih gitu, sampai gue gak bisa jalan, bisa cuma terpapah-papah gitu. Dan itu kan dibalik dari itu kan pengalamannya cukup enak ya, maksudnya jadi atlet itu gue dipaksa habis itu selama ini sakit juga gue gak tahu. Jadi dari umur 5 tahun sampai gue umur 18 tahun tuh gue gak sadar kalau lutut gue tuh robek sebenarnya. Gue dari kecil ya mulai 5 tahun tuh gue ngerasa kayak gue beda nih. Ngedate gue sakit, gue mau balet gue sakit, gue mau taekwondo sakit, apa semua gak enak, gak bisa jalan. Gue punya pas di kuliah, oke udah mulai coba brace nih, tapi suka copot-copot gitu lututnya, bener-bener kayak lepas begini terus balik lagi gitu. Nah itu yang wah kayaknya setelah operasi makin baik tapi makin buruk dan makin beda sama yang lain. Sementara gue nggak tahu juga buat gimana ngadepinnya gitu loh, karena kan beban mental banget ya, misalnya
lain yang hidupnya lari tinggal lari, jalan tinggal jalan, mau ngapain gitu terserah dia, nggak usah pikirin. Bahkan kadang gue mau pakai toilet jongkok kayak itu tersiksa gitu. Iya susah. Mau jongkok kayak gue harus pikirin dulu. Bahkan awal gue pakai brace kan itu harus belajar jalan. Itu gue capek karena setiap kali gue melangkah gue harus berpikir kiri kanan. Dan itu pegal banget kayak jam terus gitu. Sampai detik ini sih maksudnya walaupun udah lewat setahun tapi masih sakitnya kayak gitu semua. Nah, ya itu insecure ya. Tapi di balik itu ada perasaan yang mengganggu. Tadi itu kan dipaksakan gitu. Nah itu tuh adalah sebuah trauma yang membekas di hati, di pikiran. Kan kuliah kan gue ikut organisasi gitu. Gue sempat diminta untuk udah kamu kan dulu ambil taekwondo pelatih, coba kamu latih taekwondo. Cuma gimana sih, gue udah dioperasi nih, abis itu yang bikin gue kayak gini tuh karena taekwondo dan paksa. Terus gue dihadapi dengan hal kayak gitu kayak gue mau gimana gitu, terlalu berkecamuk isi kepala gue sampai akhirnya iya kejadian ini tuh maksudnya bedanya gue ini tuh sempat membuat gue untuk berpikir untuk nyakitin diri. Kayak hati atau kan coba lompat dari gedung karena kayak itu terlalu aktifnya lebih gue hilang aja dari bumi gitu. Terus tapi untungnya masih yang gue pada agama ya, jangan dong nanti hidup Yesus kan ini masih surga gue. Ya udah intinya gue masih bertahan sampai sekarang dengan dukungan teman yang ada, dukungan transisi gue, dan dia juga kalau konseling kelompok gue nggak pernah, tapi kalau konseling individu, kalau psikiater gue iya. Itu yang cepat yang apa ya? Oh, dan orang tua pertama kami itu mendukung dari awal perjalanan gue, dari gue sakit sampai gue operasi, sampai gue bisa jalan, sampai gue nggak bisa jalan lagi, dia yang dan teman-teman gue tuh yang ajaib banget gitu, kayak di toilet gue gendong atau di papa, walaupun ada aja yang ngatain gue capek serius gitu, cuma ya jadi hiburan aja gitu. Walaupun awalnya memang sakit hati banget gitu, kayak lu mau ketawa kemana ada lucu sih. Gue udah cuma ketawakan itu sih, kalau kalian ketawa nggak lucu juga, cuma emang di awalnya karena memang lagi ya cacat gitu lah kondisinya kan, tetap aja kayak oh sama pernah kejadian dulu gue punya teman ini pernah ngajar buat jadi aneh juga. Terus itu dia gue lagi tidur pakai brace, ayo dong kita lari pagi, gimana caranya, ayo kita lari pagi, gimana sih lu pagi gitu dong masa bisa lari, baru kayak sebulan baru operasi gitu gue. Jadi ajakan-ajakan konyol juga ada. Jadi ini gue berbeda nih, jangan dijelasin lagi, jangan diperjelas bahwa gue memang berbeda dari kalian kan. Sebelumnya aku mau apresiasi dulu kalau mungkin Joce udah berhasil nih untuk sampai menertawakan itu, terus Joce juga udah bisa menerima itu, ya apa tuh nggak mudah ya. Mungkin untuk di posisi Joce juga tuh nggak gampang tentunya. Aku ingin mengapresiasi kalau Joce itu udah kuat, Joce udah bertahan, mungkin melewati masa-masa keterbatasan fisik seperti itu sampai kalau sekarang gimana? Apakah udah bisa berjalan normal? Oke, jadi untuk melewati itu tentunya nggak gampang dan Joce berhasil melewati itu masa-masa itu. Dan tadi Joce sempat mention kalau Joce sempat mencoba untuk bunuh diri. Apakah itu masih relevan atau udah enggak? Itu juga ada hal yang baik banget kalau Joce udah bisa meninggalkan itu, karena tentunya nggak akan ada yang pernah bisa kuat kalau misalnya kita memiliki keterbatasan fisik ya, bisa kehilangan satu kaki atau apa, itu kan pasti susah banget buat bermain. Dan teman-teman kita sama-sama buat support Joce. Keren.
gue nggak ingat ya sama apa yang gue ceritain. Cuman gue mau nyampein rasa salut gue ke lo, karena gue yakin gak semua orang yang punya keterbatasan secara tiba-tiba. Ini kan jatuhnya kan gue dari lahir dikasih tubuh lengkap, nggak yang kekurangan satu atau apa. Tapi tiba-tiba lu harus jalanin hidup yang kaki lu dengan kaki lu emang sih gak semua orang tuh pasti bisa menerima kondisi tersebut. Tapi gue jujur gue salut banget sama lu, apalagi sampai lu sempat membunuh diri, sampai lu apa ya, kayak gak tau ya lu sempat hilang harapan atau enggak, tapi lu masih mau gitu menjalani ini. Bahkan lu masih mau berkuliah seperti layaknya orang-orang lain, tanpa lu harus memperhatikan, tanpa lu harus terlalu memperhatikan kondisi kaki lu. Gue cuma bilang lu keren sih, masih bisa bertahan sekarang. Dan pertahankan itulah sampai lu bisa dipanggil oleh Tuhan lah. Selain jadi Ini nggak salah sih. iya ada salah iya kan, iya. Selain jadikan kaki lu yang seperti itu tuh sebagai motivasi lu, bahwa orang yang normal aja belum tentu bisa jadi kayak lu, tapi lu yang gak normal. Maaf ya, saya coba. Tapi lu yang punya kaki lu seperti itu, lu bisa lebih normal. Itu aja sih motivasinya. Mungkin sekarang lu bisa coba. Masih lucu buat gue. Iya, maaf sih seperti itu. Tapi setuju banget sih. Memang masalah yang kayak jalan ini emang jujur aja balik lagi karena kebutuhannya fisik normal sampai sekarang kan masih aman. Cuman dipikirnya tuh kalau dibalik, gue mikirnya kalau misal gue di posisi itu belum tentu gue sanggup gitu loh untuk aktivitas gue sehari-hari. Ya kan? Gimana kalau gue jadi adalah tidur aja mungkin, ya kan? Malas itu. Tambah lagi kalau gue ya, terus tambah lagi mungkin orang-orang juga aja. Lu ngapain tuh rebahan yang cacat tuh, kadang digituin. Kalau dari gue kan, itu mungkin jadi perasaan yang bikin sakit hati sih. Dan belum tentu gue kuat pada posisi kayak gitu. Iya, betul sih ya, keren. Maksudnya, menurut gue dengan lu berani operasi aja itu udah keren. Karena ini ada beberapa orang yang punya penyakit yang sama dan tidak mau operasi karena memikirkan kedepannya. Dan lo udah menjalani terus lo juga udah melewati buruk-buruknya sampai di titik lo bisa tertawain. Menurut gua keren banget. Sampai sekarang lo kalau jalan udah berapa atau gimana? Tunggu, gue lupa mention kalau misalnya ini kemarin banget sih. Gue capek banget, terus itu kaki gue lebih sering copot dan copot itu ekstrim kayak copot ke kanan ke kiri gitu. Sampai banget kan, terus gue lagi belajar. Gue beringat, aku tuh aneh-aneh gitu gue balik terus kayak jadi capek banget. Mungkin gue nggak tahu ya di sini ada yang pernah ngerasain pakai air apa enggak. Itu capek banget, jadi kayak nyawa lu tuh kayak ditarik setengah. Kalau nonton Harry Potter tuh dilempar itu kayak hilang gitu. Capek banget. Itu masih kalau pakai ketek karena kaki masih dan jalan masih suka dia belok kanan belok kiri tapi mungkin harus dicari tahu lagi. Tapi lu sekarang belum jalan hari-hari lu udah oke. Rata-rata fine. Kalau hari-hari tertentu kayak terlalu dingin atau terlalu banyak jalan itu sakit. Tapi gue bisa lari. Jadi gue nggak boleh banyak jalan, tapi gue harus banyak lari. Entah kenapa apa gitu. Buat suruh dokter aja. Bisa kan? Kalau lari nggak copot kaki gue, tapi kalau jalan nggak copot gue juga nggak ngerti. Oh, berarti itu lu juga udah oke aja buat olahraga. Oke, gue angkat besi. Hah? Angkat besi. pakai kaki. Angkat. Maksudnya sport kan. Enggak, ada kan leg extension. Ini ya. Itu pakai itu kan harus pakai gitu. Gue mikirnya kayak dumbbell lu pakai Iya, naik tadi gue juga. Oke. Ya gitu, kayaknya agak susah deh. Iya, intinya kalau keren. Main bola oke. Nah,
jadi baik lagi. Tapi kan jadi baik kan kita tenangin dulu dong. Iya, masyarakat orang. Iya, kayak enggak deh. Baik doang. Baik. Itu jaga doang sebelum sesudah kita. Oh. Menurut gua kalau tadi itu yang gua pahami dari cerita lu adalah perbedaan lu itu bersifat lebih buruk. Menurut gua perbedaan itu bukan nggak selalu atau bahkan nggak pernah artinya buruk. Perbedaan ya berarti berbeda aja. Bukan artinya lu kurang dari orang lain atau orang lain lebih dari lu. Keterbatasan lu atau yang lu lalui ini penyakit ini ya sudah biarkan itu menjadi bagian dari lo, tapi sekaligus jangan jadikan itu identitas lo. Jocelyn tetap belajar itu, jangan jadikan Jocelyn yang kakinya sakit. Iya, karena ya jangan biarkan pendapat maaf ya, bodoh dari orang lain itu mempengaruhi pandangan lo. Karena ya, pandangan bodoh itu biarkan pandangan bodoh. Iya, padahal kakinya normal. Belum tentu mereka yang sering ngeledekin tuh tiba-tiba nih dihadapin dengan kaki mereka yang begitu, belum tentu mereka bisa kayak bisa aja mereka bunuh diri. Sekarang kemungkinan bisa terjadi. Betul. Saya pas mereka pintar, mereka jadinya buat untuk jalanin hidup terus memilih untuk menjadi gelandangan di jalan. Nggak ada yang tahu. Karena ngasih mungkin lebih ke ya udah nggak usah jalan lagi gitu mungkin. Iya. Ya cuma yang dengan kekuatan mental yang diberikan Betul. oleh kekuatan menurut gue bisa gitu. Karena pada dasarnya manusia itu perlu kekuatan mental. Paham? Paham? Paham. Oh kaget. Gue tambahan, kalau misalnya tadi tentang kata sama anxiety, menurut gue itu hal yang normal untuk meluapkan emosi dalam bentuk apapun itu, asalkan tidak merugikan kita atau orang lain. Ya, ya atau anxiety itu caranya tubuh otak tanpa perlu sadari untuk meluapkan emosinya. Tapi jangan menularkan kepada saat atau menjadi banyak diri. Luapkan emosi lu dengan Iya kan? dan Biasanya gimana mendengar tanggapan dan support dari teman-teman? Terus mau apa? Terus Iya, terus sampai sini. terus Mungkin lumayan ribet tapi mungkin aku merasa kayaknya lebih apa ya jadi gue sebenarnya ada beberapa kali selain hasilnya dan itu sebenarnya konyol jadi ya pokoknya kaki diikuti jadi kesel bengkak dan ya memang gue ngerasa ya susah apa-apain mau berkegiatan di rumah bangun pagi mau ke kamar mandi juga susah banget kan kayak butuh bantuan dari orang terdekat dan itu pun orang-orang terdekat kayaknya lagi sih jadi pokoknya rasanya ya gak enak banget sama mereka apalagi sampai cuman dari gua kayak gua sangat kabur karena tadi itu karena dan gua sempat lihat tuh di beberapa di internet kalau saya itu memang sangat menyakitkan bahkan gua lihat dari pemain bola misalnya kalau dia cedera aja itu bisa berbulan-bulan bahkan 1 tahun pemulihannya menurut gua itu keren banget karena ya tuh gua gak kebayang tuh kalau misalnya itu terjadi pada gua dan kalau menurut gua kalau untuk orang-orang yang mana itu gua yakin 100% orang itu yang adanya pasti gak pernah ngerasain apa yang dia rasain. Karena kalau misalnya dia pernah ngerasain pasti dia nggak mungkin dengan karena dia tahu rasanya seperti apa. Memang dia nggak mau langsung. Jadi menurut gua ya jangan dengerin ngomong kosong juga karena ya bisa jadi kata itu jadi dari diri sendiri. Sama itu kan waktu gua habis operasi itu gua gak banyak yang bantuin gua jadi kadang ke toilet mau mandi mau apa tuh gua sendiri ini pakai
tak pakai kruk, tak pakai kursi roda, pegang tembok. Bahkan gue pernah bawa ini gue pakai gue pakai kruk, tapi gue bawa gitu kayak begini. Tamat gimana caranya dia survive pada waktu itu. Kalau itu luar biasa. Gue jual bayangan. Memang kalau gue jam dulu gue udah begitu. Awalnya gue gitu, tapi rumah tuh sepi, jadi gue kayak gimana caranya gue bisa bawa mangkok ini ke meja makan. Gue tinggal di night shift. Males. Star Wars. Oh gimana? Aku mau nanya dulu cek. Di dalam perkuliahan ini kan sekarang kesibukannya kuliah itu yang mengambil waktu terbesarnya. Di saat lagi kambuh ya istilahnya sakit itu ada nggak sosok yang orang yang membantu? Ada apa ini? Ada aku. Kalau punya pacar, Ya. Pacar. Oh, Iya. kamu udah punya pacar? Udah. Iya. Ada pacar aku yang itu yang tadi aku bilang teman yang gendong aku kata itu sekarang jadi pacar. Kasian banget. Kayak kamu sih jadi temen aja ya. Berarti jadi cinlok gara-gara digendong. Oh enggak, cinta aku gara-gara dia bawain ke gue. Oh. Terus dia pakai. Dia pakai biju. Kayak gitu. Ada pacar, ada abang gua, ada bukan abang kandung ya, ada abang gue, ada teman gua. Jadi walaupun ada ejekan yang akhirnya tersebut juga capek dari pacar gua. Tapi itu di saat gua mulai menerima. Tapi emang kayak, oh lu jadi kita ngerekin gue. Tapi kamu udah punya pacar ya? berarti bagus kalau udah ada sosoknya orang-orang yang dekat itu yang bisa ngebantu. Karena tadi tuh mungkin aku mau komen di yang bagian tingkat sama pacar. Karena gue tuh punya ya hubungan juga di mana ada ya mungkin gak separah kakinya ototnya ACL kan, tapi ada injury yang dia lalui dan gue mengatakan istilah yang sama kayak sapi sih ya. Tapi justru tujuan Ya gue jadi pacar gue. Jangan-jangan pacar gue. bukan maaf ya dan yang punya jadi tujuannya untuk ngomong itu tuh bukan sekedar ngatain doang, walaupun emang untuk memancing tertawaan. Jadi tuh tujuan bagi gua adalah kayak ayo ikutin lu bisa menertawakan situasi itu, karena jangan selamanya lu sedih karena penyakit yang lu punya atau ya keterbelakangan yang lu punya. Jangan selamanya lu sedih. Ada kok sisi positifnya di sini, lu bisa ngeliat sisi humornya di sini. Jangan selamanya lu sedih. Tapi itu kan ke pacar juga, tapi emang pacar. Walaupun lu artik, tapi menurut gua mending hati-hati karena belum tentu dia siap. Mungkin akan ada waktu dia siap, cuma kalau sampai dia marah ketika lu ngatain dia, berarti dia belum siap. Paham? Berarti pendekatannya nggak bisa dari cara yang dulu. Untungnya ya. Takutnya malah dia benci sama lu gitu. Iya. Tapi Terus untungnya putus ya? Iya. wih, jangan dong. Iya makanya harus hati-hati kalau lagi ngomong. Tapi untungnya yang gua alamin dia menerima dengan senang hati. Justru dia sudah pernah bilang kalau ya udah terima kasih lu ada tujuan gitu. Mending lu berkata dengan kita. Yes. Berarti kalau tiba-tiba lu ngomong begitu ke cewek ntar putus nanti. Ya tapi intinya ada yang support. Takut ya. Udah. Thank you guys. Gimana aja sih perasaannya setelah mendengar tanggapan dan support itu? Sebenarnya cukup lega. Walaupun di awal gue nangis ya, ngeselin. Jadi nangis ya juga. Gak bisa gue dihabisin gitu. Nah, happy karena pembawaannya mungkin karena akunya juga udah menerima gitu. Jadi di saat ada kayak gini, jadi dibawa bercanda, teman-teman juga mungkin kita frekuensinya ya sama atau mirip. Terus jadi salah satu cara yang baik untuk menghadapi ya Capis. capis. Kiri. Kiri. Oh yang kanan. Kiri dong. Kiri. Kiri. Kanan dari dulu kiri ya. Iya. Kiri. Ya ya. Pengalaman yang coba baik sih. Sangat baik. Tadi aku belum sempat mention terkait dari jejak atlet lagi
gila dirinya mau naik sabuk hitam strip 12 gitu banget siapa Berarti mungkin Joce udah nggak mau ke situ lagi gitu. udah bukan itu pentingnya juga Oke, kemudian aku mau nanya, aku pendek Oh, atlet taekwondo ya? Iya. Kebetulan saya juga, saya ada sabuk putih. Wow. Ada kelas private. enggak udah ngomong aja Udah lagi ngomong aja kan? Seru banget. maaf ya kak kita cuma sebut Iya. Oke, kita kenal aja. Saya boleh lanjut. Kemudian aku mau nanya, ada nggak sih alasan yang mungkin berpengaruh banget nih bagi Joce yang bisa membuat Joce tuh mau bertahan sampai saat ini? karena dari segala apa yang tindakan buruk yang aku lakuin satu teman gue nggak mungkin gue nyerah ketika gue ada tujuan gue pengen jadi mami masa gue cacat gue jadi mami gue cacat tapi teman aku gue bisa lari Saya iya susah nah, kalau sama Tuhan kan ya pasti cukup religius lah ya masa memikirkan dosa habis itu nanti keluarga yang meninggalkan dulu gimana pasti ada kecewaan juga gue udah cuttingnya itu gue tahu kan udah mulai kecewakan Tuhan gue gitu jadi ya baiknya kita saja stop saja ya gitu. Oke, berarti mama dan iman Joce tuh cukup membawa Joce sampai saat ini gitu ya. Oke, kemudian tadi apakah rasa putus asa itu masih sering muncul atau apakah udah hilang? Sedikit kadang kalau lagi kampungnya lagi intensitas lagi banyak ya maksudnya lagi sering gitu Oh, terkadang tapi ya kayak gini caranya sih karena lagi capek ya ini bawa maksudnya deh jangan jadinya aku lari ke yang buruk gitu iya, itu udah hal yang baik banget. Joce menyalurkan mungkin kecemasan Joce atau keputusasaan Joce ke hal yang bermanfaat gitu ya. Dan tadi juga aku sempat mendengar teman Joce tuh cukup berperan ya dalam perjalanan Joce sampai saat ini. Nah, kalau untuk putus asa sebenarnya dari aku sendiri, aku juga memiliki pengalaman yang mungkin kayak Joce. Aku juga pernah sakit, itu juga cukup lama, itu 3 bulan. Itu juga kayak Joce, aku juga susah untuk beraktivitas, aku bahkan nggak bisa jalan. Aku sampai di gendong dan mungkin ini hampir mirip juga dengan apa yang Joce rasakan, kayak pengen deh rasanya jadi orang normal, kayak bisa gak ya bisa sembuh. Aku juga pernah di posisi seperti itu dan aku juga pernah kehilangan anak. Aku bahkan pernah berpikir sakit banget, bisa gak kalau malam ini aku udahan aja. Bisa aku sampai berdoa kayak bisa gak aku udah gak usah hidup lagi karena ini sakit banget dan aku udah gak akan itu juga ini hampir mirip dengan yang Joce rasakan. Cuman dari situ aku juga menemukan tujuan bahwa aku ingat tujuan aku, cita aku, kayak aku merasa aku ditaruh di dunia ini sama Tuhan sama seperti Joce tentang keimanan juga. Pasti ada tujuannya, mungkin karena aku punya interest untuk bisa bantu banyak orang, keinginan aku untuk menjadi dokter dulunya. Itu yang membuat aku bertahan. Nah, kalau Joce tadi alasannya karena ingin menjaga mama dan karena iman juga ya. Nah, aku juga pernah di posisi Joce dan puji Tuhan semuanya udah lancar dan ya terkadang emang itu sih kita membutuhkan tujuan untuk kita bisa bertahan ya. Untuk kita mau berjuang dan untuk tetap hidup karena dari tujuan itu. Nah, itu juga bisa menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman ketika kita merasa putus asa atau mungkin kita ingin hidup kita udah berakhir aja. Nah, terkadang tujuan hidup kita dan keberadaan kita itu bisa membantu kita untuk lebih kuat dan bertahan gitu. Jadi apakah ada yang disampaikan? oke guys Sure. Ya, kita lakukan sendiri. Apakah ada yang disampaikan lagi? Mungkin aku juga kalau tadi kan tujuan aku ke konseling ini tuh bukan untuk dari penerimaan diri doang, tapi kayak menerima teknik-teknik baru. Bagi aku dari tadi yang pesan-pesan disampaikan ke Joce dan insight yang didapat juga itu kayak merasa untuk menerima diri aku yang mungkin aku kendalanya di fisik ya nggak ada salahnya yang saya bilang untuk berbeda itu artinya dulu kan aku juga ada memiliki tujuan untuk lebih sehat itu hal yang baik ya, mungkin itulah yang aku lakukan. Ya, berarti ini juga cukup mendapatkan insight ya dari konseling kelompok kali ini. Betul. Oke teman-teman, aku boleh
dari omongan orang yang sebenarnya jahat, Eben dia bisa nyaring lagi gitu menjadi hal yang lebih baik Betul. dan melakukan dan melaksanakan tujuannya tapi dengan tujuan yang berbeda gitu. Itu yang untuk pola kesehatan. Terus juga dari cek dari yang kakinya seperti itu, tapi dia pilih untuk menerima gitu segala kekurangan yang diberikan oleh Tuhan. Dan meskipun udah coba bunuh diri, tapi dia masih ingat bahwa di dunia ini dia masih butuh Tuhan dan makanya yang harus yang tidak ingin dia kecewakan gitu. Dan dia masih punya tujuan lain ini untuk menjaga mamanya. Dan dia juga memilih untuk tidak menyerah dengan keadaan yang emang udah ada ini dan mulai menerima dengan contohnya bisa ada bilang capis jadinya bercandaan, terus kalau lagi ada yang ngajakin olahraga atau apa Doce malah bilang sendiri, kan gue lagi begini masalah olahraga, jadi ujung-ujungnya candaan gitu, gak terlalu memberatkan pikiran juga. Itu sih. Mama ingin menyampaikan lagi misalnya. Nah ya, oke ya, izin menyampaikan kesimpulan dari cerita Eben dan Doce, bahwa Eben tadi sedikit sakit hati ya dengan perkataan papanya terkait fisik Eben yang membuat Eben tidak percaya diri, dan kemudian untuk saat ini Eben sudah berhasil biasa aja, sudah berhasil menormalisasikan dari ejekan tersebut. Kemudian juga Eben hanya berfokus pada diri Eben bahwa Eben akan diet untuk kesehatan Eben sendiri. Tadi juga ada saran dari teman-teman termasuk Doce untuk menyampaikan ke papa dengan cara yang baik terkait hal yang membuat Eben mengganjal kesakitan. Kemudian dari Doce juga beberapa setahun ini ya habis operasi dan kemudian membuat Doce jadi mengalami keterbatasan secara fisik. Namun hal tersebut Doce udah biasa saja, udah kondisi sudah membaik, dan cuma traumanya masih ada di hal tersebut. Dan jadi teman-teman juga udah berdinamika memberikan support di Doce. Dan bagaimana Doce perasaannya? Sudah baik, dia sudah berhasil melewati itu dan sudah tidak melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri lagi. Dan aku mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir saat ini, terlebih untuk Eben, Doce yang sudah mau bercerita. Karena pastinya tidak mudah untuk menceritakan apa yang menjadi ketidakpercayaan diri kita. Dan kemudian juga masing-masing dari teman-teman juga udah menyampaikan nih masing-masing yang punya ketidakpercayaan diri dalam bidang apa, dalam hal apa. Kemudian kalau dari Eben dan Doce juga sudah menemukan nih caranya untuk bisa berdamai dengan hal tersebut, dengan ketidakpercayaan diri tersebut. Dan aku juga mengapresiasi sini teman-teman sudah bisa berdinamika dengan baik, sudah saling percaya, sudah mau menanggapi dengan hal positif. Dan teman-teman juga sudah cukup baik pokoknya berdinamika. Jadi juga sempat ada candaan